ada persumpaan dengan Engkau. Ada perubahan terjadi atas hidup kami. Ketika ada persumpaan dengan Yesus, ada pemulihan terjadi dalam hidup kami. Ketika ada persumpaan dengan Yesus, kuasa dan kekuatan Tuhan terus mengalir atas kami. Kalau Paulus engkau rubah dia waktu dia bersumpah dengan Yesus. Paulus yang begitu jahat, walaupun dia orang beragama, tapi waktu dia bersumpah dengan Yesus hidupnya berubah. Dia jadi pemberita Injil yang luar biasa. Dia jadi saksi yang hebat. Karena ada persumpaan dengan Yesus secara pribadi. Kami percaya pagi ini kalau ada persumpaan dengan Engkau di tempat ini, atas setiap pribadi, hidup kami pasti berubah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Bicaralah bagi kami Tuhan. Bicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman. Urapan dan kuasa-Mu Tuhan ada di tempat ini. Atas hamba-Mu dan kami semua yang menikmati firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Syukur hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang tidak bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah. Ada yang sementara di rumah sakit, ada yang sementara dalam perjalanan. Tapi hari ini kalau engkau duduk diam dalam hadirat Tuhan, itu sebuah anugerah yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Artinya duduk dalam hadirat Tuhan lebih bernilai daripada hari-hari yang kita habiskan di luar sana. 1 hari duduk dalam hadirat Tuhan lebih berharga dari 1000 hari di tempat lain. Wow, luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami berusaha kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih. Ayat yang ke-9. Sama-sama 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat di sini cerita tentang pelayanan kasih yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Saudara, salah satu pelayanan Rasul Paulus yang utama dalam pekerjaan misi atau pelayanan misi Paulus yang ketiga adalah
dia membawa persembahan khusus. Bukan hanya memberitakan Injil kepada orang-orang, tetapi satu pelayanan Paulus juga adalah membawa persembahan khusus untuk orang-orang miskin yang ada di Yudea. Yang ceritakan tentang jemaat Makedonia. Saudara, jemaat Makedonia ini adalah hasil pelayanan dari Paulus dan Silas. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 6 sampai dengan ayat yang kesekian, itu bicara tentang pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Makedonia. Mereka berjalan menuju ke Asia. Alkitab bilang bahwa di dalam perjalanan itu Roh Kudus menghalangi mereka, menghentikan langkah mereka untuk pergi ke Asia. Tapi waktu itu mereka tidak tahu maksud Tuhan seperti apa. Paulus dan Silas tidak tahu maksud Tuhan, tetapi mereka taat saja apa yang dikatakan Tuhan. Mereka tidak melanjutkan perjalanan mereka ke Asia, tapi mereka berhenti. Kemudian mereka pergi ke daerah Troas. Waktu mereka kembali dan sampai di Troas, pada malam itu Tuhan memberi mimpi bagi mereka, bagi Paulus, bahwa ada seorang dari Makedonia, dia memanggil Paulus dan Silas. Tolonglah kami, datang tolonglah kami, tolonglah kami. Tuhan sampaikan lewat mimpi pesan ini kepada Paulus. Paulus baru memahami bahwa maksud Tuhan menghentikan langkah mereka untuk pergi beritakan Injil di Asia adalah supaya orang-orang di Makedonia juga mendengar berita Injil. Saudara, Tuhan punya banyak cara untuk bisa menjadi saksi bagi orang lain. Persoalannya adalah waktu Tuhan memanggil kita untuk bersaksi, apakah kita betul-betul taat kepada Tuhan atau tidak? Seringkali kita berjalan bersama dengan teman kita, kemudian Tuhan bilang, ayo bersaksi, ayo sampaikan Injil kepada dia. Lalu kita bilang, aduh, beta malu, kayaknya mulut berat, dan tidak mau bersaksi bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan lewat hidup kita, dalam kehidupan kita. Kita tidak mau bersaksi bagaimana karya Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita rasanya berat. Minggu lalu jemaat Makedonia ini hasil pelayanan daripada Rasul Paulus dan Silas. Kemudian jemaat ini terus bertumbuh, diajar, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Iman mereka semakin hari semakin kuat. Dan apa yang terjadi? Dalam pertumbuhan iman mereka dapat dilihat ketika mereka memberi untuk pelayanan kasih. Nah, ini bukan pelayanan kasih yang pertama yang Paulus terima dari Kisah Rasul 11 ini. Ada kelaparan terjadi di daerah Yudea juga. Dan Paulus dia mengumpulkan persembahan kasih untuk jemaat yang ada di Yudea. Dengan kata lain, ini bukan yang di Makedonia, ini bukan pertama kali. Yang kekasih, saudara perhatikan di sini bahwa gaya hidup bersaksi itu harus mewarnai kehidupan kekristenan orang-orang yang sudah bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Gaya hidup bersaksi itu harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu gaya hidup bersaksi. Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus dia memuji jemaat di Makedonia sebagai orang-orang yang dilimpahi kasih karunia oleh Tuhan. Dengan kata lain begini, saya menjelaskan bahwa ketika orang-orang mulai mengalami kasih karunia Tuhan, ketika orang-orang mulai mengalami anugerah Tuhan, maka dengan rela hati
dengan kasih yang keluar dari hati mereka, mereka memberi dengan sukacita. Dasar pemberian mereka bukan karena dorongan Paulus. Dasar pemberian jemaat Makedonia bukan karena dorongan Paulus, pengajaran Paulus, tidak, tapi dorongan kasih anugerah yang mereka terima dari Tuhan atas hidup mereka, dan mereka mau ekspresikan itu kepada orang lain. Itu kasih yang luar biasa. Alkitab katakan bahwa mereka ini orang-orang yang sangat miskin. Kalau Alkitab bilang sangat miskin, artinya betul-betul sangat miskin. Karena Alkitab tidak pernah berbohong. Firman Allah tidak pernah berbohong. Firman Tuhan katakan bahwa jemaat ini sangat miskin. Tetapi kenapa mereka bisa memberi? Karena ada kasih karunia yang mereka sudah terima. Dan kasih karunia yang mereka terima itu mendorong mereka untuk memberi dengan sukacita. Saudara, kalau kita memberi tanpa kasih Tuhan, orang di luar sana juga bisa memberi tanpa kasih Tuhan. Bahkan orang di luar sana lebih hebat kasihnya dengan orang-orang Kristen. Kalau tanpa dorongan kasih dari Tuhan, kita tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, ini bicara tentang uang, ini sangat sensitif, saudara. Tapi hal yang sensitif juga dibicarakan Tuhan. Yesus, dia bicara, saudara baca kalau dalam perjanjian, dalam pelayanan Yesus, Yesus sering kali bicara tentang hal yang sensitif ini. Ada beberapa hal yang sangat sensitif, yaitu keselamatan, pertobatan. Tapi ada juga tentang uang, saudara. Yesus sering bicara tentang uang, tentang kekayaan. Dan Paulus juga mengajar kita. Dibanding dengan jemaat Makedonia dan jemaat yang ada di Korintus. Jemaat di Korintus orang-orang hebat semua. Orang-orang kaya semua, orang-orang berduit semua. Dibanding dengan orang-orang yang ada di Makedonia yang sangat miskin, Alkitab bilang. Tetapi kenapa Alkitab bilang bahwa mereka memberi dengan kelimpahan kasih karunia Tuhan? Mereka memberi dengan sukacita. Ayat ini terjadi latar belakangnya begini, bahwa jemaat di Korintus ini, mereka sudah berjanji, wah, saya akan memberi untuk orang-orang miskin yang ada di Yudea, di Yerusalem. Saya akan memberi. Wah, mereka punya janji iman, saya memberi, saya memberi. Tapi cukup hanya di semangat saya, tidak ada realisasinya. Ada banyak orang seperti itu, orang Kristen seperti itu. Hanya di semangat saya, mari kita memberi, ayo saya memberi. Dan sampai setahun tidak ada realisasi sama sekali. Mereka sudah berjanji dari tahun-tahun yang lalu. Dari tahun lalu mereka sudah berjanji. Tapi Paulus lihat tidak ada gerakan sama sekali. Lalu apa yang terjadi? Paulus dia kasih contoh jemaat yang ada di Makedonia ini. Paulus bilang mereka miskin. Mereka tidak punya apa-apa, ya. Sangat miskin, hidupnya di bawah, sangat di bawah dibanding dengan kalian. Tapi kenapa mereka bisa memberi sedangkan kalian tidak bisa memberi? Kenapa mereka bisa melakukan pelayanan kasih yang begitu hebat sedangkan kalian tidak bisa? Ini yang mau diajarkan supaya jemaat di Korintus ini bisa belajar tentang hal memberi dari jemaat yang ada di Makedonia ini. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, gaya hidup bersaksi seperti apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita pada pagi hari ini? Yang pertama, gaya hidup bersukacita. Kalau saudara mau jadi saksi buat orang lain, kita harus hidup di dalam sukacita. Dalam keadaan apapun, jangan buat diri termenung sendiri. Jangan kurung diri sendiri kemudian
ada di kamar sendiri, menangis terseduh-seduh di sana. Lalu akhirnya gantung diri, saudara, di kamar. Ada peristiwa seperti itu, ada banyak peristiwa yang orang gantung diri di kamar. Saudara, jemaat yang miskin ini, mereka sangat menderita, tapi tidak membuat hidup mereka sedih. Tidak membuat hidup mereka menyalahkan orang lain. Tidak membuat mereka menyalahkan Tuhan. Tidak membuat mereka mencuri, merampok, bahkan meminta-minta di jalan. Walaupun mereka susah, tapi mereka tidak menyalahkan Tuhan. Mereka tidak menyalahkan sesama mereka. Tidak menyalahkan suami, tidak menyalahkan anak, tidak menyalahkan istri. Ibu Raya, saingan Bapak Ferry itu siapa? Saingan daripada Bapak Ferry itu, mereka bangkrut, sudah. Bangkrutnya luar biasa. Mereka tinggal di kos-kosan. Kemudian apa yang terjadi? Istri mulai komat kamit. Gara-gara lu kau hidup miskin seperti ini. Kita pisah sudah, kita cerai sudah. Akhirnya dia tinggalkan rumah, saudara, itu ibu. Tinggalkan rumah. Setelah dia tinggalkan rumah, beberapa waktu kemudian itu bawa pengacara dengan istri ini, bawa pengacara sudah menuju ke rumah kos-kosan suaminya yang sudah bangkrut itu. Di sana ada anaknya. Anaknya bilang, kamu jangan cerai. Saya tidak mau jadi anak yang broken home. Saya tidak mau, tolong saya. Dia berteriak di depan orang tuanya, di depan mamanya. Hanya karena kondisi keadaan membuat mereka hidupnya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Akhirnya cerai. Tapi kita melihat bahwa kondisi jemaat yang ada di Makedonia ini, Alkitab katakan mereka sangat miskin, tetapi mereka tidak bersedih. Mereka bersuka cita luar biasa. Sukacita itulah yang menjadi kekuatan mereka. Gaya hidup seperti ini yang harus menjadi contoh di dalam jemaat ini. Amin. Jangan sampai orang lihat kita di rumah, orang bilang, kok itu tiap hari Minggu di gereja, tiap hari Minggu, tiap hari Selasa di persekutuan doa, di ibadah ibu-ibu lagi, di konsel lagi, pemuda lagi, semua tidak absen. Tapi kok di rumah sedih terus, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera di situ. Kalau hal seperti itu terjadi dalam kehidupan kita, dipertanyakan pertumbuhan iman kita kepada Kristus. Orang-orang yang bertumbuh dalam kasih karunia, dalam kondisi apapun, mereka akan tetap bersukacita. Amin. Kenapa? Karena sukacita yang ada dalam diri mereka itu bukan dipengaruhi dari luar, tapi sukacita itu dari dalam hati kita keluar. Amin. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam hati, itulah yang keluar. Itu sukacita dari Tuhan. Kalau sukacita dipengaruhi oleh lingkungan kita, oleh kondisi keadaan kita, maka waktu kita lihat kondisi atau keadaan tidak enak, pasti kita bersedih. Waktu kita lihat keluarga mulai berantakan, kita mulai goncang. Kenapa? Sukacita kita tergantung dengan keadaan, situasi sekeliling kita. Tapi Alkitab katakan, jemaat Makedonia ini tidak terpengaruh dengan keadaan yang terjadi atas hidup mereka. Mereka tetap bersuka cita. Itu yang pertama, saudara. Mereka tetap hidup bersyukur, menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, gaya hidup seperti apa yang Tuhan mau ajarkan lewat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9 ini. Gaya hidup memberi, itu yang kedua. Gaya hidup memberi. Persembahan kasih yang Paulus bawa, saudara, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jemaat yang ada di Yudea, tapi ada satu hal yang penting juga.
Tujuan daripada Paulus ini membawa persembahan kasih dari jemaat Makedonia kepada jemaat yang ada di Yudea adalah kesatuan hati, supaya gereja bersatu. Mungkin saudara bertanya, bagaimana ceritanya kok seperti itu? Mereka anggap jemaat Makedonia, jemaat non-Yahudi ini adalah jemaat kafir. Padahal mereka sama-sama satu tubuh Kristus. Nah, tujuan dari Paulus ini membawa persembahan dari orang-orang Kristen non-Yahudi ini diberikan kepada orang-orang Yahudi yang Kristen ini, tujuannya untuk mempersatukan gereja Tuhan. Bukan hanya memenuhi kebutuhan kemiskinan orang Yahudi yang ada di Yudea, tidak hanya itu, tetapi tujuan salah satunya adalah supaya gereja bersatu. Amin. Pelayanan kasih yang sering kita lakukan kepada gereja-gereja yang lain, ya. Waktu kita Natal, kita mengumpulkan persembahan kasih. Persembahan Natal kita kumpul, kita tidak foya-foya, tapi kita kumpul untuk membantu pelayanan jemaat yang ada di luar. Tujuannya bukan hanya memenuhi kebutuhan jemaat itu, tapi supaya ada kesatuan hati dalam tubuh Kristus. Amin. Ini yang terjadi, saudara. Mereka memberi dengan sukacita. Persembahan kasih non-Yahudi akan membuka mata mereka bahwa sesungguhnya mereka adalah satu tubuh Kristus. Tapi sayang, saudara, jemaat Korintus tidak melakukan bagian mereka. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Mereka sudah berjanji, tapi mereka mengingkarinya. Mereka adopsi itu lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, begitu tak? Kau juga yang berjanji, kau juga yang mengingkari, Paulus bilang. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Korintus seperti ini karena tingkat kerohanian mereka begitu rendah dibanding dengan tingkat kerohanian jemaat Makedonia. Mereka sangat memberi, itu sangat terkait dengan kualitas rohani seseorang. Kalau gereja yang bertumbuh dengan benar ke arah Kristus, dia akan terbuka hatinya melihat kebutuhan orang-orang di sekitarnya, melihat kebutuhan gereja-gereja di sekitarnya. Dia tidak menutup matanya dengan hal itu, tapi dia membuka matanya. Kenapa? Roh Kudus bicara kepada dia. Walaupun dia dalam keadaan kekurangan, tapi Roh Kudus bicara di hati mereka, jemaat Makedonia ini. Ayo memberi. Ada dorongan kasih yang luar biasa. Alkitab katakan mereka memberi dengan sukacita, bahkan melampaui kekuatan mereka. Jemaat Makedonia ini, mereka miskin tapi memberi melampaui kekuatan mereka. Dalam Alkitab diceritakan ada satu jemaat dan ada satu janda miskin. Alkitab bilang bahwa waktu janda miskin ini, dia memberikan persembahan. Dia memberikan semua apa yang dia miliki. Dia memberikan hatinya kepada Tuhan, juga untuk pelayanan itu. Dia memberikan semua yang dia punya. Kalau orang-orang kaya, ahli Taurat, orang Farisi, mereka memberi lebih banyak, jumlahnya lebih banyak, betul. Jumlahnya lebih banyak. Tapi Alkitab bilang perempuan ini memberi lebih banyak. Kenapa? Bukan jumlahnya, tapi persennya lebih banyak perempuan. Halo? Saudara memberi, ada yang bilang berapa persen? Perempuan ini memberi 100%, tidak ada lagi yang lain di rumah. Kalau yang lain memberi, masih ada sisa di rumah, masih ada sisa di dompet, masih ada sisa di saku, masih ada sisa di lemari. Apalagi ibu-ibu, di kondena,
di BH. Ada saudara saya lihat waktu dia pergi belanja, saudara, dia rogo-rogo. Saya kira ada gatal apa. Dia hampir sudah keluar merah, saudara. Dia mulai bayar. Wih, luar biasa. Luar biasa. Semua kalau ada kesempatan, saudara, di mana saja ada kesempatan untuk menyimpan uang, dia taruh di sana. Ibu-ibu lebih hebat. Kalau bapak-bapak pasti paling di dompet sana. Bapak-bapak paling di dompet sana. Apalagi kalau saya dan Bapak Gembala dan Bapak Denny, kami pun 3 orang ini dompet kosong, saudara. Saya tidak tahu Tuhan bawa kami bertiga ini kok sama, saudara. Yang ada itu kan kartu kertas, saudara. Paulus menyadari bahwa jemaat Korintus ini susah diajak dalam pelayanan kasih. Makanya dia kasih contoh. Lihat contoh jemaat Makedonia ini. Mereka memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga bilang, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara, ada yang tanya, saudara, bahwa bicara tentang persembahan dalam perjanjian baru itu harus dilakukan dengan dasar kasih. Berapapun engkau beri, nilainya berapapun, harus didasari dengan kasih Kristus. Amin. Kalau dalam perjanjian lama itu lakukan dengan aturan. Kalau kamu tidak lakukan itu, lu sudah beri perpuluhan, Malayaki bilang, lu sudah beri perpuluhan, kamu akan kena kutuk. Itu aturan. Tapi bagaimana dengan kita hari ini? Saya katakan, bukan masalah 10%, 20%, 30%, bukan masalah itu. Tapi bicara tentang hati yang memberi. Dasar dari pemberian kita bukan karena aturan. Dasar pemberian kita kepada Tuhan dalam persembahan apa saja, dasarnya adalah kasih. Amin. Kita harus memberi dengan kasih Tuhan. Alkitab katakan tadi bahwa mereka memberi melampaui kekuatan mereka. Bahkan dikatakan mereka mendesak Paulus. Paulus bilang sudah, cukup sudah. Kenapa? Paulus lihat keadaan mereka memang tidak bisa. Tapi dengan sukacita mereka memaksa Paulus, mendorong Paulus, terima persembahan kami, terima persembahan kami. Untuk orang-orang yang ada di Yudea. Saudara, ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh. Perhatikan, supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Untuk apa? Mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus.